This is the story of the first ever use of a weapon of mass destruction. Very recently, the weapon we are about to deliver was successfully tested in the States. We have received orders to drop it on the enemy. It is the most destructive weapon ever produced. The target was an empire with its own secret weapon, the suicide bomber. I trained myself that I could die at any time. We've got Niigata, Kokura, Nagasaki, and Hiroshima. Hiroshima was an important military base, the headquarters of the Second General Army, with a key role in the defense against the expected invasion. Advice, bomb primary. It's Hiroshima. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi syarat akan perjuangan bangsa Indonesia keluar dari jerat penjajahan. Kala itu hari Jumat di bulan Ramadan.
Tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida setelah selesai menyusun teks proklamasi. Mohatta menggambarkan suasana pagi itu masih sangat sunyi. Embun pagi masih menggantung di tepian daun. Mereka telah sepakat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Situasi pun masih diselimuti ketegangan. Suhud bahkan tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu di belakang rumah yang kemudian dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam di teras rumah Soekarno. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno pun sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar lantaran kainnya berukuran tidak sempurna. Soekarno saat itu terserang sakit. Malamnya ia panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah merumuskan teks proklamasi. Sebagian tamu undangan pun sudah datang. Para pemuda tak sabar. Mereka mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Mohatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Dia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Upacara pun berlangsung sederhana tanpa protokol. Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Hingga kemudian, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan tegas dan hikmat. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Hari kemerdekaan dijadikan hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.
karena pada 1 Juni 1945, kata Pancasila untuk pertama kali disebut oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarah, pembentukan Pancasila yang tidak lepas dari Piagam Jakarta sempat mengalami perubahan dan adanya kontroversi. Dalam Piagam Jakarta yang disahkan 22 Juni 1945 dan menjadi bagian dari pembukaan UUD 45, terdapat 7 kata yang dianggap kurang mengakomodir pemeluk agama dan kepercayaan di luar Islam, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta menerima kedatangan dari perwira Angkatan Laut Jepang yang menyatakan bahwa wakil umat Protestan dan Katolik di wilayah timur tidak akan bergabung dengan Indonesia dan menyatakan keberatan terhadap kalimat tersebut. Kasman Singodimedjo, seorang tokoh Muhammadiyah yang memiliki jiwa nasionalis, berperan penting dalam membujuk Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh kunci Piagam Jakarta agar umat Islam berbesar hati menghapus 7 kata yang akan memecah persatuan bangsa. Ki Bagus Hadikusumo adalah sosok karismatik yang disegani baik oleh kalangan muslim maupun nasionalis. Ia memiliki komitmen untuk tidak mengubah kesepakatan bersama sejak awal. Tercatat dalam buku Belajar dari Partai Masyumi 2014 dengan bahasa Jawa halus dan bijak, Kasman berkata kepada Ki Bagus Hadikusumo untuk berpikir kembali tentang cita-cita bersama, yakni Indonesia merdeka sebagai negara berdaulat, adil, makmur, tenang, tentram, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya atas kesepakatan bersama antara tokoh Islam dan tokoh nasional lainnya bahwa salah satu isi Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian juga diterapkan sebagai sila pertama Pancasila yang menjadi falsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.